Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM F0271241003. Di sini di minggu ketiga saya akan menceritakan cerita rakyat dengan judul Putri Malu. Di suatu negeri antah berantahlah seorang raja yang arif bijaksana. Raja itu hidup bersama permaisuri yang cantik jelita. Rakyat sangat menyayangi dan mencintainya. Istananya terbuka setiap waktu untuk dikunjung siapa saja. Rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Namun sang raja dan permaisuri sedang dirundung duka. Sudah hampir 5 tahun sang raja dan permaisuri tak kunjung dikaruniai seorang anak. Mereka sangat sedih. Raja dan permaisuri tak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Kabar yang dinanti-nantikannya akhirnya tiba. Permaisuri akhirnya mengandung. Raja dan permaisuri amat bahagia. Kabar kehamilan sang permaisuri disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyatnya. Selama kehamilan, permaisuri sangat menginginkan makan buah delima. Hampir setiap hari permaisuri memakan buah delima berwarna merah merona. Bahkan sang raja sampai mengadakan sayembara karena persediaan buah delima semakin berkurang. Rakyat yang mempunyai buah delima dengan senang hati memberikannya kepada permaisuri. Tanaman perdu di belakang istana dibersihkan dan diganti tanaman delima. Musim berganti musim. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan lucu dan tidak kalah sangat cantik. Bayi mungil itu diberi nama Putri Kania. Putri Kania tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Setiap ia tersenyum, pipinya merah merona bagaikan buah delima. Semua orang sangat menyayanginya. Putri Kania meskipun wajahnya amat cantik, tetapi dia tidak sombong. Tutur katanya lembut, tingkah lakunya sopan dan juga penyayang. Pada suatu hari, Putri Kania berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia melihat ada sekuntum bunga berduri tumbuh di bawah jendela. Putri Kania tertarik, kemudian mengambil bunga itu, ditanamnya bunga itu di dalam pot yang kecil. Pot bunga dari mama mertua yang sangat indah dan mengkilat. Setiap hari bunga itu dirawat dengan penuh kasih sayang. Dari cabangnya muncul bunga kecil yang indah berwarna merah muda. Meski batangnya terdapat duri-duri, Putri Kania tetap menyayanginya. Bunga mungil yang cantik, aku sayang padamu, gumam Putri Kania. Memang sudah kewajibanmu, kau yang telah membuatku hidup. Sebatang kara, ucap bunga kecil itu dengan ketus. Betapa terkejutnya Putri Kania mendengarnya. Ternyata bunga itu dapat bicara. Mengapa kamu berbicara seperti itu, bungaku yang cantik? Tanya Putri Kania. Sejak kamu terlahir di dunia ini, permaisuri tak lagi duduk di taman dan berbincang denganku. Taman belakang berubah menjadi kebun buah delima. Kesukaanmu, mereka lebih memilih menemanimu dan memenuhi semua kesenanganmu, ucap bunga kecil itu dengan marah. Baiklah, aku minta maaf. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa maafkanku? Tanya Putri Kania penuh ketulusan karena merasa bersalah.
Tetaplah di dalam kamar sampai lusa. Jangan tunjukkan wajahmu itu kepada siapapun. Selama di dalam kamar ini, seru bunga kecil dengan congkak. Selama 2 hari, Putri Kania keluar kamar. Bunga kecil merasa senang. Tipu muslihatnya berhasil, sedangkan raja dan permaisuri menjadi sedih dan khawatir dengan perubahan sikap Putri Kania. Lebih parah lagi, ternyata tingkah bunga kecil itu semakin menjadi-jadi. Bukan hanya 2 hari, bahkan berbulan-bulan Putri tidak keluar kamar karena ulahnya. Bunga kecil itu mengarang cerita seolah-olah kemalangannya adalah akibat dari keberadaannya. Sebenarnya Putri Kania tidak ingin membuat sang raja dan permaisuri sedih. Namun Putri Kania tak punya pilihan kecuali mengikuti permintaan sang bunga kecil itu. Setiap malam Putri Kania tak henti-hentinya berdoa. Semoga masalah ini dapat memperoleh jalan keluarnya. Hingga suatu malam, ketika semua orangnya tertidur, sang raja terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba sang raja mendengar suara seseorang sedang bercakap-cakap. Dicarinya sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari dalam kamar Kania. Kali ini bunga kecil itu minta dipanggil Putri. Dengan senang hati, Putri Kania mengiyakan permintaannya. Raja yang mengetahui kejadian itu segera masuk kamar. Dihadirkannya bunga kecil itu. Semua penghuni kerajaan segera datang ke arah sumber suara. Hai tanaman perdu tak tahu diri, tidakkah kau malu dengan sikapmu? Maafkan aku hamba, Tuhanku, Raja, hamba mengaku salah, ucap bunga kecil itu terbata-bata. Bunga kecil itu menyesal dengan perbuatannya karena sangat malu dengan sikapnya. Ketika tangan Putri Kania menyentuh daunnya, tiba-tiba ia mengatupkan diri. Sejak saat itu, tumbuh itu diberi nama Putri Malu. Setelah kejadian itu, Putri Kania kembali ceria seperti semula. Dia sadar apa yang dikatakan orang lain tak sepenuhnya bisa dipercaya. Dari cerita ini saya bikin 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa permaisuri sangat menginginkan buah delima saat hamil? Kedua, apa yang membuat Putri Kania tidak keluar kamar selama berbulan-bulan? Ketiga, mengapa tanaman itu akhirnya disebut Putri Malu? Dari cerita ini ada hikmahnya bahwa kita tidak boleh mudah percaya pada perkataan orang lain tanpa berpikir terlebih dahulu. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.